Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Sariputra Indonesia termohon Bapak Afrildi R.A. Ferdinandus STMT. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Ibu Angela A. Adam SEMM. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Ibu Priska ST Mamuntu SEMBH. Dan yang kami hormati seluruh rekan-rekan bersama Kaprodi, dan yang kami hormati kepala-kepala lembaga dan koordinator bidang. Acara pembukaan ujian proposal tahun akademik 2022-2023 Rabu 18 Januari 2023 dimulai. Diawali dengan ucapan selamat datang sekaligus doa buka yang akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi kepada Ibu Nadia Kamasi SPD MPD. Disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan dan Bapak Indonesia pemohon. Hingga di acara pembukaan proposal ini dan kedepannya semuanya boleh mengikuti ujian proposal dengan segala baik. Sebelum kegiatan kita di hari ini dimulai, kita akan buka dengan doa. Terima kasih kepada Ibu Nadia Kamasi SPD MPD. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan cipta dipimpin oleh Rektor UFI. Mari kita menyanyikan cipta untuk mengenang jasa-jasa dari para pahlawan, terutama para pahlawan di dunia pendidikan, lebih khusus
mengenang jasa pendiri Unsrit Biku Dr. Dharma Surya Mahastafira MAMSI dan juga Bapak Tommy Suhani. Hening cipta mulai. Hening cipta selesai. Menyanyikan Mars Unsrit. Hadirin disilakan duduk kembali. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Aprildi RA Ferdinandus STMT, yang saya hormati seluruh pejabat struktural yang hadir pada siang hari ini pada acara pembukaan ujian proposal tahun akademik 2022-2023. Pada saat ini izinkan saya untuk menyampaikan laporan singkat mengenai pelaksanaan ujian pembukaan proposal untuk tahun akademik 2022-2023. Adapun surat keputusan yang sudah dikeluarkan dan diterima oleh mahasiswa yang memenuhi syarat untuk diusulkan SK pembimbing sebanyak 102 mahasiswa. Dengan rincian sebagai berikut: Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan berjumlah 71 mahasiswa. Fakultas Sains dan Teknologi berjumlah 21 mahasiswa. Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi berjumlah 10 mahasiswa. Dan mahasiswa ini telah menerima SK pembimbing, namun sampai pada saat ini belum ada yang berproses untuk mendapatkan rekomendasi dari bidang 1. Demikian yang dapat kami laporkan dari bidang akademik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Angela A. Adam SEMM. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan ujian proposal oleh Koordinator Kelembagaan dan Umum kepada Bapak Noldi Erluntu SPD MSI. Disilakan. Saya akan membacakan surat keputusan panitia pelaksana dan surat keputusan pembimbing
yang saya hormati Rektor Aprildi Ferdinandus STMT, yang saya hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan seluruh pejabat struktural yang hadir saat ini. Izinkan saya membacakan surat keputusan Panitia Pelaksana dan surat keputusan pembimbing proposal mahasiswa. Surat keputusan nomor 251 garis miring PT garis datar U garis miring S garis miring 10/2022 tentang panitia ujian proposal tahun akademik 2022-2023 Universitas Sariputra Indonesia termohon. Rektor Universitas Sariputra Indonesia termohon membaca surat dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, serta Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan tentang permohonan penerbitan surat keputusan panitia ujian proposal tahun akademik 2022-2023, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, membentuk panitia ujian proposal mahasiswa. Pelindung Kinio Runtuene, penanggung jawab Aprildi R.A. Ferdinandus STMT, pengarah Angela A. Adam SEMM, dan Nurse Maidesda Suba SKEP MKEP PhD. Panitia Proposal Fakultas Sains dan Teknologi, Ketua Nadia Kamasi SPD MPD, Sekretaris Tirsa J. Saruan SPD MPD, Bendahara Priska ST Mauntu SE MBA, anggota Noli Alruntu SPD MSI, dan Peggy Panto. Panitia Proposal Manajemen Bisnis dan Komunikasi, Ketua Gita Rumami SEMM, Sekretaris Noli Alruntu SPD MSI, Bendahara Priska ST Mauntu SE MBA, anggota Linda Mandagi SH. Panitia Proposal Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Ketua Nurse Tini WM Akai SKEP MKes, Sekretaris Nurse Margareta Bangkut SKEP MM, Bendahara Priska ST Mauntu SE MBA, anggota Marhom Poluan dan Dodi Ashari. Kedua, waktu dan tempat pelaksanaan ujian ditetapkan oleh panitia ujian. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pemohon pada tanggal 5 Oktober 2022, sudah bertanda Rektor Universitas Sariputra Indonesia pemohon Aprildi R.A. Ferdinandus STMT. Surat keputusan nomor 252 garis miring PT garis datar U garis miring SKEP garis miring 10 garis miring 2022 tentang pengangkatan pembimbing proposal bagi mahasiswa program pendidikan sarjana Universitas Sariputra Indonesia pemohon. Rektor Universitas Sariputra Indonesia pemohon membaca surat dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, serta Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan tentang
permohonan penerbitan surat keputusan pembimbing mahasiswa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat pembimbing proposal bagi mahasiswa. Dosen pembimbing mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, nomor urut 1 nama Alexandro Bukorsyom, nomor induk 15011014, program studi teknik informatika dengan susunan dosen pembimbing 1 Aprili R.A. Ferdinandus STMT, pembimbing 2 Felicia Autama SIKOM MIKOM, nomor urut 2 dan seterusnya sampai pada nomor urut 21 atas nama Rifan Mokal, nomor induk 19022-003, program studi agribisnis dengan susunan dosen pembimbing 1 Rizka ST Mahuntu SE MBA, pembimbing 2 Angela A. Adam SE MM. Dosen pembimbing mahasiswa Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, nomor urut 1 nama Andini Suawa, nomor induk 1904-2002, program studi akuntansi dengan susunan dosen pembimbing 1 Tarida Putar-Putar SE MSA, pembimbing 2 Abdurrahman Pula SE MSA AK. Nomor urut dan segala sesuatu akan diperbaiki apabila jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di pemohon pada tanggal 5 Oktober 2022 sudah bertanda Rektor Universitas Sariputra Indonesia pemohon Aprili R.A. Ferdinandus STMT. Demikianlah pembacaan surat keputusan panitia pelaksana dan dosen pembimbing proposal mahasiswa. Terima kasih. Kasih setiamu kepada
Universitas Sariputra Indonesia termohon sekaligus membuka ujian proposal tahun ajaran 2022-2023 kepada Bapak Aprildi R.A. Ferdinandus STMT. Disilahkan. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon, saya sebut dengan kasih Ibu Tini Runtuwene. Yang saya hormati Rektorat, Ibu Wakil Rektor 1, saya sebut dengan hormat Ibu Angela A. Adam, SEMM, kandidat doktor. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 2, saya sebut dengan hormat Ibu Priska Mauntu, SEMDA. Yang saya hormati para dekan, baik itu dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, dekan Fakultas Sains dan Teknologi, serta dekan Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, dan juga para pejabat struktural yang lain, baik dari Kaprodi, Kepala Lembaga, dan juga koordinator yang berkesempatan hadir di hari ini. Dan yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa sekalian yang kalau mengikuti kegiatan ini otomatis adalah mahasiswa yang mengontrak mata kuliah skripsi. Dan kalau Tuhan berkenan, di semester ini dapat menyelesaikan pembelajaran di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Diaminkan, yang baik diaminkan. Dan lewat kesempatan ini tentu saja yang pertama sebagai orang percaya patutlah orang semua mengucap syukur kepada Tuhan. Orang ada di tempat ini itu semua karena penyertaan, berkat, kasih karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga para dosen-dosen, pejabat struktural boleh ada di depan sini, adik-adik mahasiswa juga boleh ada di tempat duduk masing-masing untuk mengikuti pembukaan ujian proposal. Jadi bisa dikatakan bahwa titik ini adalah titik start awal para adik-adik mahasiswa ini dalam memulai perjalanan menyusun skripsi sampai akhirnya nanti selesai ujian skripsi. Di dalamnya ada rangkaian ujian skripsi dan ujian komprehensif. Tentu saja sebagai pimpinan, sebagai dosen berbangga kepada adik-adik mahasiswa karena boleh sampai di tahap ini, dan tentu saja besar harapan bukan cuma sampai di tahap ini, tetapi bisa sampai di tahap akhir, hingga akhirnya kalaupun ada yang mengikuti wisuda akan langsung mengikuti wisuda. Kalau ada yang mau suka lanjut studi, atau kalau ada yang memang sesuai petunjuk harus melanjutkan, maka silakan melanjutkan. Dan tentu saja intinya dapat menyelesaikan pembelajaran di jenjang strata 1 di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah tahu tahapan ujian di semester ini. Mungkin sudah lewat konvokasi yang diberikan. Berapa tahapan materi ujian? 3. Apa ini? Proposal, skripsi, komprehensif. Sebenarnya 2, karena ujian komprehensif itu adalah bagian dari ujian skripsi. Jadi kalau orang lihat nanti di penilaian, nantilah kalau mau ujian skripsi, di penilaian itu ada 2 kolom untuk penilaian, yaitu penilaian saat ujian skripsi dan penilaian saat ujian komprehensif. Intinya biasanya ada 3 tahapan, yaitu tahapan yang di tengah itu ada seminar hasil penelitian, tetapi mulai saat ini sudah diputuskan bahwa tinggal 2 tahapan, yaitu ujian proposal dan ujian
skripsi. So tidak ada lagi seminar hasil penelitian karena memang proyeksinya diproyeksikan ke depan mungkin belum dan Moni. Ke depannya nanti mungkin syarat untuk wisuda harus melakukan seminar nasional 1 kali. Begitu kan? Seperti itu. Itu seminar nasional bagaimana submit jurnal di tempat lain, silakan melakukan seminar, proceeding begitu atau presentasi di muka pelayan umum. Seperti itu. Dari hasil penelitian yang ada. Kedepannya diproyeksikan seperti itu karena banyak kampus besar juga, banyak kampus besar yang sudah melakukan hal seperti itu. Sebenarnya orang ada itu dinama seminar hasil penelitian, tetapi hanya internal. Kadang juga diundang 10 mahasiswa. Kalau Moni pernah Moni, kadang yang hadir tinggal 5 mahasiswa dan lain sebagainya. Tetapi lewat tahapan-tahapan dari skripsi yang ada, mulai dari penyusunan proposal, baru ada ujian proposal, selanjutnya ada penelitian, tahapan penelitian atau penyusunan laporan penelitian, dalam hal ini penyusunan skripsi, selanjutnya ada tahapan ujian skripsi yang di dalamnya ada ujian komprehensif. Sangat diharapkan kerja keras dari adik-adik mahasiswa. Kalau ada yang memperhatikan, pas masuk pintu langsung tutup, pas mener dan rekan-rekan pejabat struktural waktu masuk pintu langsung tutup, bahkan kita tahu kalau ada seorang mahasiswa yang di luar minta maaf sudah boleh masuk. Kenapa seperti itu? Mulai dari sekarang disiplin tolong tegakkan. Begitu. Kalau memang terlambat tidak bisa menyelesaikan di semester ini, masih ada semester depan, masih ada dari semester depan, masih ada semester selanjutnya. Dipersilakan. Jadi berusahalah sesuai aturan yang ada. Lakukan penelitian, susunlah skripsi dengan baik, dengan dibimbing oleh dosen-dosen pembimbing, sehingga dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, supaya semua dapat berjalan dengan baik, ujian dapat dilakukan, dan tentu saja besar harapan beberapa ekonomi masih tidak tali di atas koga di kopi. Sekitar bulan Agustus dan September, sekitar bulan begitu diaminkan. Hal baik orang aminkan, Iya, tentu saja jangan cuma amin-amin, tetapi berusaha, bekerja, susun skripsi baik-baik, lakukan penelitian baik-baik, rajin-rajin, tinggal 1 semester, tinggal 1 tahap yang mau lakukan. Kalau mau tidak rajin-rajin, minta maaf. Nanti beberapa bulan kemudian semester depan menjadi ulang dan sambutan di pembukaan ujian proposal, gitu kan. Terus semoga cuma 1 kali ikut pembukaan ujian proposal, 1 kali juga ikut pembukaan ujian skripsi, 1 kali ikut ujian proposal, 1 kali ikut ujian skripsi, dan habis itu beberapa di gedung wisuda. Kalau yang wisuda, kalau ada yang mau melanjutkan nurse, dipersilahkan. Dan besar harapan NER yang keperawatan tak boleh langsung lanjut nurse. NER so bilang dari sekarang karena NER so aminkan mau semua kelar. Boleh begitu? Boleh. Oke. Jadi sekali lagi NER sangat berbangga atas kinerja, kamu boleh bilang dalam tanda kutip, atas kerja keras adik-adik mahasiswa dari semester 1 sampai semester sekarang. Mungkin ada yang mencapai semester 7, ada juga yang mencapai semester 9 dan semester-semester yang lain. Tetapi tidak usah berkecil hati bagi yang suka lewat semester ke semester 7. Contohnya NER saja lulus S1 berapa tahun? 5 tahun setengah. Berapa semester itu? Ayo 11 semester. Nah kira-kira lah begitu, kira-kira lah begitu. NER saja lulus S1 11 semester. Jadi kalau masih yang 9 semester, jangan dulu berkecil hati. Siapa tahu mau berpikir begini, ikut juga sama yang rektor kan supaya 11 semester begitu. Tentu saja orang dari Unsin berterima kasih, berarti mau disayang sekali Unsin. Oke, jadi berusahalah, dipersilakan untuk melakukan penelitian, dipersilakan untuk mengikuti ujian-ujian mulai dari ujian proposal sampai ujian skripsi, tentu saja dengan syarat-syarat yang sudah diberlakukan atau syarat-syarat yang sudah ada, aturan-aturan yang berlaku. Salah satunya mengurus rekomendasi untuk
melaksanakan ujian. Jadi itu nanti berhubungan dengan bidang 1, di dalamnya pastinya berhubungan dengan bidang 2 karena ada pembayaran yang dilakukan. Tetapi bocoran dari MER sejak rapat dosen kemarin dilaksanakan rapat dosen, dan juga sudah menyampaikan kepada rekan-rekan dosen yang ada bahwa dosen-dosen yang ditugaskan atau diberikan kepercayaan untuk menjadi dosen pembimbing untuk dapat membimbing mahasiswa atau membimbing adik-adik mahasiswa kalian ini dengan sangat baik supaya tidak ada kesulitan yang kalian hadapi. Kalau memang cuma kesulitan kecil atau cuma susah-susah sedikit, nggak usah cengeng, jalani itu begitu kan. Ini kalau di fakultas teknik, skripsi itu juga dikatakan sebagai tugas akhir. Kalau tugas akhir berarti itu tugas paling terakhir. Kalau main video game, bos paling terakhir pasti bos yang paling susah. Jadi tugas akhir adalah tugas yang paling susah, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Selesaikan itu, tidak mungkin tugas akhir DP level sama dengan tugas mata kuliah. Jadi laksanakan atau kerjakan atau selesaikan tugas akhir ini atau skripsi yang Anda kontrak di semester ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Anda ini akan bertemu dengan MER nanti di saat wisuda. Ya. Jadi mungkin itu, dan MER sampaikan juga kalau ada mahasiswa yang menghadapi kesulitan dalam menghubungi dosen pembimbing. Ingatnya kalau ada mahasiswa, kalau ada di antara Anda, adik-adik mahasiswa yang kesulitan menghubungi dosen pembimbing atau susah untuk konsultasi dengan dosen pembimbing, bukan karena kesalahan Anda, tetapi karena kelalaian dosen, maka silakan dilaporkan ke program studi atau ke fakultas. Silakan dilaporkan. Kalau memang betul-betul kesulitan, bukan cuma mau diam, mau dipikir, dosen pembimbing nggak hubungi kita gitu. Ini kesulitan lapor ke fakultas, bukan begitu. Tetapi kesulitan di saat mau menghubungi, ingin bertemu dan lain sebagainya, tidak ada respon dan lain sebagainya, silakan dilaporkan ke fakultas dan program studi. Nanti akan difasilitasi oleh fakultas dan program studi. Ujung-ujung paling ujung kalau memang tidak bisa difasilitasi lagi, kemungkinan besar akan dilakukan pergantian dosen pembimbing. Space waktu sangat panjang, ini masih bulan Januari. Habis mulai ujian proposal, masih ada waktu sekitar 3-4 bulan untuk melaksanakan penelitian, untuk menyusun skripsi, baru masuk ke ujian skripsi. Dan sesuai aturan, paling lambat untuk ujian komprehensif nantinya sekitar tengah bulan Juni. Karena kalau sudah lewat bulan Juni, Moni nanti akan ikut lagi periode di semester depan. Semua yang mau tahu pasti sama suka di semester ini. Oke, boleh begitu? Boleh begitu? Boleh, oke. Siap. Jadi ingat, disiplin ditegakkan. Dan mau suka sudah ada yang masuk di pintu sana atau sampai yang dibuka pintu. Sudah ada mahasiswa yang masuk di pintu sana kalau terlambat, karena minta maaf, orang tegakkan disiplin. Sebenarnya jam 1 masuk. Sebenarnya dia bilang Pak Cik bayar 1, Cik saya sekitar 1:15 orang udah siap-siap supaya boleh masuk, supaya dalam tanda kutip, karena tadi dia lewat jam 1 masih ada mahasiswa jalan lain masuk sini muncul mami. Toh kan lewat setengah jam, kalau dia langsung masuk jam 1 masih ada sedikit dari ini yang masuk. Intinya di saat ada pembukaan atau apapun, kalau pejabat struktural sudah masuk, yang lain sudah bisa masuk. Begitu. Mulai dari sini orang tegakkan disiplin supaya keluar dari Unsrit saat menjadi lulusan, disiplin juga yang akan dibawa ke depan. Boleh begitu? Boleh. Dan berdoa untuk mencapai kesuksesan, dan tentu saja terus bekerja keras. Jangan lupa berdoa juga, berdoa dan bekerja, dan terus menghubungi dosen pembimbing, biar dosen pembimbing pasti hubungi terus, supaya kalaupun ada kesulitan
kesulitan. Satu kesulitan, jangan juga mau berharap saat mau ditanya kesulitan ini dosen pembimbing langsung jawab, oh ini begini. Pasti dosen pembimbing juga membimbing dengan kasih clue atau petunjuk dan lain sebagainya supaya Moni juga berpikir dan begitu. Jangan Moni bawa kertas kosong pada dosen pembimbing dengan harapan kelar dari dosen pembimbing Moni suka luar ingin mabak dosen pembimbing yang ketikatan dan mungkin seperti itu. Jadi kerja keras, harapannya NER, dan ikuti aturan-aturan yang ada dari bidang 1, dari bidang 2, dari fakultas program studi, semuanya diikuti sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, dan besar harapan NER Moni juga ini yang akan ikut nantinya di pembukaan ujian skripsi, dan habis itu Moni juga yang akan ikut di yudisium. Habis itu ya sudah terpakaikan. Mungkin itu dari NER, dan saya Rektor Universitas Hariputra Indonesia memohon pada hari ini, hari Rabu 18 Januari tahun 2023, dengan ini membuka pelaksanaan ujian proposal tahun ajaran 2022-2023. Kiranya Tuhan memberkati orang semua, Tuhan menguatkan orang semua. Jangan lupa berusaha, jangan lupa berdoa. Unsrit, strong, excellent, smart, success. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Singkat saja ya dari MEM. Sebelumnya yang kami hormati Pak Rektor, Bapak Aprik Ferdinandus STMT, Ibu BR1, Ibu Angela Adan SCMM, seluruh pejabat struktural dan mahasiswa yang boleh hadir dalam kesempatan ini. Penyampaian dari MEM cuma satu, karena yang mengungkapkan MEM sudah sampaikan di konvokasi ya. Intinya untuk maju ke proposal harus memenuhi semua persyaratan yang sudah diberikan, termasuk pembayaran pelunasan BOP dan proposal ya. Jadi untuk bisa maju ke ujian proposal harus sudah lunas BOP dan biaya ujian proposal. Itu saja, dan MEM tidak menerima penangguhan pembayaran proposal ya. Jadi kalau mau maju ujian proposal harus sudah lunas proposal, dan penangguhan BOP tidak berlaku bagi mahasiswa semester 8 untuk yang mau maju ujian proposal. Jadi kalau mau maju ujian proposal, intinya harus sudah lunas semua administrasi yang disyaratkan, termasuk administrasi keuangan. Itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Priska ST Mawuntu ST MBA. Baiklah, kita akan menutup seluruh rangkaian acara pembukaan ujian proposal dengan ucapan terima kasih dan doa tutup yang akan dibawakan oleh Kaprodi Profesionals kepada Bapak Joli Ponamon MSN RN. Disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya kita bersyukur di siang sore hari ini ketika kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti acara pembukaan ujian proposal tahun akademik 2022-2023. Kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada pertama pihak Yayasan dan Mawakil Indonesia Pemohon, pihak Rektorat, lebih khusus Bapak Rektor Aprik Ferdinandus STMT yang telah
memberikan sambutan dalam kegiatan ini sekaligus membuka secara resmi ujian proposal di tahun ini. Diucapkan terima kasih juga kepada para wakil rektor, teman-teman pejabat struktural, dekan, kepala lembaga, kaprodi, koordinator, bahkan lebih istimewa kepada mahasiswa peserta ujian proposal. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Rektor, kiranya juga mengikuti aturan yang sudah ada dan berharap kalian semua akan lulus pada saat ujian nanti. Sekali lagi kami mengucapkan ucapan terima kasih dan menutup segala semua rangkaian kegiatan ini kita akan tutup dengan doa. Izinkan saya untuk berdoa sesuai dengan agama kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari berdoa. Jelaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Universitas Putra Indonesia termohon untuk meninggalkan ruangan ini. Diundang kepada mahasiswa, kita berdiri, kita berikan aplaus kepada rektor bersama pejabat struktural. Dengan demikian, acara pembukaan ujian proposal tahun ajaran 2022-2023 telah selesai. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Pagkatuan mo, pagkalawiran.